مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga saya selaku pemateri dan Anda selaku penerima materi dapat menonton video ini. Sholawat serta salam tak lupa kita tercurah limpah kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah seperti sekarang ini. Yang terhormat Pak Aan Muhammad Burhanuddin MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Public Speaking dan Retorika. Nah, izinkan saya selaku pemateri untuk menyampaikan materi pada hari ini. Materi saya adalah tentang sholat. Apa itu sholat? Sholat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim, bagi laki-laki ataupun perempuan, kecuali sedang haid, untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum sholat adalah wajib. Jika kita sengaja meninggalkan sholat, maka kita akan mendapatkan dosa besar dan akan mendapatkan penyesalan di dalam diri kita. Konsekuensi dari sholat, jika kita sengaja meninggalkan sholat, walaupun kita bisa melakukan sholat, misalkan kita akan mendapatkan konsekuensi, yaitu dibuat tidak tenang di dalam diri kita, seperti gelisah, bercampur aduk dengan tidak tenang. Lalu kita dibuat seperti dipersulit urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu manfaat dari sholat. Manfaat dari sholat ini adalah kita selaku manusia. Manfaatnya adalah untuk menjaga tubuh kita, diri kita, agar kita dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua adalah agar kita selalu mendapat ketenangan di dalam diri kita, selalu mendapatkan solusi ketika kita mendapatkan sebuah masalah, selalu mendapatkan pencerahan, selalu mendapatkan rezeki yang tidak terduga, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Lalu ada tujuan, untuk apa kita beribadah, untuk apa kita sholat. Sholat itu adalah tujuan kita yang utama. Jika kita tidak sholat, ibarat rumah tanpa tiang. Rumah itu akan rubuh, sama seperti diri kita, di mana diri kita ini akan rubuh, jatuh, jika kita tidak menunaikan ibadah sholat ini dengan baik. Sholat ini terdiri dari 5 waktu. Ada subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, di mana 5 waktu ini sudah ditentukan waktunya dan tidak bisa diasal-asalkan waktunya. Jadi jika kita bisa melakukan sholat itu di waktu itu, maka lakukanlah. Waktunya subuh. Sekarang subuh sudah berada di 3:45. Zuhur di jam 12 kurang. Asar di 2:30. Maghrib di jam 6 kurang. Dan isya di jam 7 kurang. Kita bisa menghafalkan waktu itu untuk memberi patokan pada diri kita agar kita senantiasa mendirikan sholat. Karena kita selaku manusia hanya bisa beribadah. Kita mempunyai 3 ruang lingkup: hidup, ibadah, dan mati. Hanya itu, karena kita selaku manusia hanya diberikan kesempatan untuk hidup 1 kali saja selama di dunia. Jadi kita harus memanfaatkan waktu itu dengan baik. Sebaik-baiknya waktu, kita harus memanfaatkannya. Kita memang harus sholat.
entah mengapa banyak di zaman sekarang ini kita selaku makhluk hidup, terutama yang beragama Islam, selalu menyepelekan sholat. Kenapa sih kita harus sholat? Apa manfaat dari sholat? Apa tujuan dari sholat? Tujuan dan manfaatnya bisa dibilang sangat berpengaruh kepada diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Mungkin saya kurang sempurna untuk menyampaikan hal ini. Namun ini bisa mengingatkan diri saya agar senantiasa melakukan sholat dan tidak melakukan sholat kembali. Karena sejatinya kita selaku manusia hanya bisa berharap kepada Allah dan bisa beribadahnya kepada Allah. Hanya kepada Allah lah kita bisa hidup. Selama ini kita meninggalkan sholat, Allah senantiasa menunggu kita kembali, melakukan sholat kembali, dan berada di jalan yang lurus kembali. Kita mungkin saja tidak akan lama ada di dunia. Saya mengingatkan untuk diri saya dan teman-teman, selama kita masih beragama muslim, kita masih bersaudara, lakukanlah sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya sholat 5 waktu. Jika bisa, kita juga melakukan sholat sunnah seperti sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, dan beberapa sholat lainnya. Jika kita sudah meninggalkan sholat, maka itu sangat berbahaya bagi diri kita sendiri. Jika memang Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka perbaikilah sholat. Banyak orang yang berada di kubur yang ingin kembali berada di dunia karena ingin sholat, karena dia menyesali perbuatan sholat yang ia tinggalkan selama di dunia ini. Maka dari itu teman-teman, marilah kita sholat, dan jangan pernah ada niatan di dalam diri kita untuk kembali mengulang kesalahan yang sama, yaitu meninggalkan sholat. Saya mengingatkan saja dan ingin mengintrospeksi diri saya sendiri juga. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan rohani dan yang lain-lain, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali berada di jalan yang benar dan meninggalkan segala jalan yang sesat. Jika memang video ini merupakan video di mana terakhir, saya memohon maaf jika saya ada salah kepada kalian semua. Anda yang sedang menonton video ini, saya mohon maaf. Mungkin saya tidak tahu kapan akan mati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.